Dikisahkan dalam satu riwayat bahwa suatu hari Nabi Allah Sulaiman alaihi salam beliau melakukan satu rihlah, satu kunjungan di beberapa negeri, dan ini merupakan menjadi agenda safari dakwah yang selalu beliau lakukan. Jadi beliau selalu berkunjung ke beberapa daerah, ke negeri-negeri. Kemudian kalau menemukan satu negeri yang penduduknya itu ingkar kepada Allah, penduduknya itu bermaksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, maka ini akan menjadi proyek garapan dari dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebagaimana yang pernah beliau lakukan terhadap kerajaan Saba, negeri Saba, yang waktu itu dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Bilqis namanya. Ratu Bilqis ini kemudian diislamkan oleh Nabi Allah Sulaiman, karena pada awalnya Ratu Bilqis dengan seluruh penduduk kota Saba atau negeri Saba itu menyembah matahari. Dan alhamdulillah dengan kegigihan Nabi Sulaiman berdakwah, Ratu Saba beserta seluruh penduduknya diislamkan. Sehingga beliau selalu mengadakan kunjungan rihlah di beberapa daerah, beberapa negeri, untuk mengecek negeri-negeri mana yang belum beriman kepada Allah. Kalau menemukan ada satu negeri yang masih dia menyekutukan Allah, inilah yang kemudian menjadi target dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi beliau selalu berkunjung menggunakan kendaraan yang super cepat, bukan menggunakan kuda, bukan menggunakan keledai, apalagi unta itu. Tetapi beliau menggunakan kendaraan yaitu karpet terbang, permadani terbang. Karena salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah beliau bisa menaklukkan angin, bisa mengendalikan angin kemanapun beliau kehendaki. Jadi untuk mempercepat rihlah beliau ke berbagai negeri itu menggunakan karpet terbang yang dijalankan oleh angin-angin yang dikendalikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya mungkin seperti Aladin barangkali, kisah Aladin. Cuma kalau Aladin ini kan kisah fiktif, kisah bohong dan dusta. Tetapi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kisah yang benar adanya. Jadi beliau terbang menggunakan karpet yang ditiup oleh angin, sehingga cukup cepat antar negeri, antar negara itu dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kemudian beliau didampingi oleh malaikat Jibril sebelah kanan, malaikat Mikail sebelah kiri. Nah, ketika beliau sedang terbang di angkasa itu, terbang di angkasa, kemudian beliau tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu, berjenis kelamin perempuan. Sangat menyeramkan itu. Sudah mukanya hitam, rambutnya gimbal menggulung seperti pelepah kurma, matanya merah, giginya panjang seperti gading gajah, bulunya lebat, hidungnya pun panjang, kemudian suaranya pun mengerikan, melolong seperti anjing, dengan tubuh yang penuh dengan bulu. Pokoknya menyeramkan, sangat menyeramkan sekali. Sampai-sampai Nabi Sulaiman saking kaget dan takut, beliau kemudian sujud di atas karpet itu sambil mengucapkan kalimat subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Namun ketika beliau bangun dari sujudnya, Nabi Sulaiman masih melihat sosok yang menakutkan itu. Akhirnya memberanikan diri, Nabi Sulaiman bertanya, "Hai perempuan tua, siapa kamu? Kau sangat mengerikan rupanya. Apa kau manusia atau bangsa jin? Dan aku belum pernah melihat makhluk semenakutkan kamu, semengerikan kamu. Siapa kamu sebenarnya?" Nah, ini sosok perempuan yang bertampang mengerikan ini menjawab, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, ketahuilah namaku Hammah binti Hammah. Saya adalah anak perempuan dari iblis.
Tetapi orang menyebutku dengan sebutan Ummus Sibyan, induk dari penyakit sawan ya, atau pengganggu anak-anak gitu. Ummus Sibyan adalah pengganggu anak-anak. Jadi sumber dari penyakit sawan atau bahasa kita mungkin kesurupan, akulah penyebabnya. Namaku Hammah binti Hammah, aku anak perempuan dari iblis. Oh pantas, kata Nabi Sulaiman. Kau anak perempuan iblis? Betul. Kamu pasti jahat. Kau pasti jahat sebagaimana bapakmu, orang tuamu iblis. Tentu Nabi Allah Sulaiman. Aku selalu membuat manusia itu sengsara. Karena itu tugasku. Karena menurut orang tuaku iblis, manusialah, Adamlah yang menyebabkan orang tuaku iblis diusir dari surga. Sebagaimana orang tuaku ingin menyesatkan seluruh manusia, aku pun sama, keturunan iblis, berupaya bagaimana menyesatkan manusia, membuat sengsara manusia. Oh begitu. Hai Hammah Ummus Sibyan, kau juga pasti sangat jahat. Apa yang kau lakukan kepada umat manusia ini? Wahai Nabi Allah Sulaiman, sebagaimana sebutanku Ummus Sibyan, aku ditugaskan bagaimana menggoda, mengganggu anak-anak Adam yang masih bayi. Yang masih bayi 2 tahun ke bawah ya, kurang dari 2 tahun, itulah anak-anak yang selalu aku ganggu. Bahkan bayi-bayi muslim yang masih di perut ibunya, itu pun sudah menjadi proyek garapan saya. Apa yang kau lakukan? Nah, ketika seorang wanita muslim dia hamil, aku biasanya iseng, saya tendang atau saya pukul perutnya. Kau tendang? Iya. Apa yang terjadi? Nah, akibatnya si perempuan tadi biasanya keguguran. Kau begitu jahat. Ya begitulah kerjaanku, kata Ummus Sibyan ini. Lalu bagaimana? Ya dia keguguran. Kalau tidak, aku tendang, aku pukul itu perut, sehingga bayi dalam kandungan ibunya begitu keluar tidak normal. Aku pun sering mengikat rahim-rahim seorang ibu, seorang wanita muslim, agar dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung. Sehingga banyak perempuan-perempuan yang normal, sehat, tapi dia nggak bisa memiliki seorang anak, dia nggak bisa hamil. Tidak ada pertemuan antara sperma dengan indung telur. Kenapa? Aku ikat. Lalu, nah, yang bayi-bayi begitu lahir ke alam dunia ini, aku berebut dengan bapaknya. Sebelum bayi ini dia diadamkan oleh bapaknya, akulah yang pertama kali menangkap bayi ini. Aku lindungi dia agar tidak bisa mendengar suara azan dari bapaknya. Jadi aku sangat senang kalau ada bayi-bayi lahir yang tidak ketahuan siapa bapaknya, sehingga ketika lahir dia nggak diadzanin. Nah, ini kesempatan kalau ada bayi-bayi yang nggak diadzanin, sayalah yang meracuni bayi itu. Sehingga bayi itu kemudian perilakunya akan buruk ketika dia dewasa. Inilah makanya kemudian baginda Rasulullah ya memberikan kita petuah isyarat bahwa ketika bayi-bayi muslim lahir harus diadzankan. Adzankan telinga kanan, qomatkan telinga kiri. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah kepada cucu beliau Hasan dan Husain ya. Diadzankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Agar apa? Jiwa bayi muslim sudah dilindungi. Sudah dikasih imunisasi akidah. Sehingga ketika bayi sudah tertanam iman dalam hati, dan inilah yang akan menyulitkan Ummus Sibyan untuk bisa merusak anak-anak muslim. Ya. Jadi bayi-bayi muslim yang dia lahir tanpa diadzanin, Sibyan pasti akan ambil itu anak, dia akan tanamkan itu benih-benih kekafiran dalam
hati dan jiwa seorang anak. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa lagi kata Nabi Sulaiman yang kau lakukan kepada umat manusia ini? Nah, selain aku rusak itu bayi-bayi muslim, aku juga ketika bayi itu lahir, kadang aku paling senang melihat anak itu nangis. Kau apakan bayi itu? Nah, biasanya persendiannya aku pukul. Kau pukul? Iya. Aku pukul persendiannya sehingga bayi itu menangis. Kadang aku gigit dagingnya. Aku gigit dagingnya, aku hisap darahnya. Sehingga bayi itu kemudian menangis sepanjang hari. Itu adalah kerjaanku. Ya. Nah, ketika mereka sudah bisa berjalan, anak, yang penting kalau sudah belum mencapai 2 tahun, inilah bayi-bayi yang sering aku ganggu. Kadang mereka menangis tanpa alasan, mereka terbelalak matanya karena dia takut melihat aku. Nah, itulah kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ya, idza kana junuhul laili aw amsaitum, apabila telah datang waktu malam, aw amsaitum atau sudah sore ya, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anakmu, jangan sampai mereka keluar malam ketika waktu azan maghrib. Ya. Waglikul baba, dan tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Ini kata baginda Rasul. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Kenapa? Fa inna syaitana yang tasyiru hina idzin, di saat itulah syaitan dan seluruh tentaranya itu mereka keluar dari sembunyiannya, dari sarangnya masing-masing, mereka menebarkan bertebaran di permukaan bumi ini. Jadi ketika sudah mulai matahari terbenam, kemudian azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mungkin cara tentara, mungkin ada komandannya ya. Pasukan siap, sebar kalian. Menyebarlah kalian semua di permukaan bumi ini. Jadi iblis dan setan ini semuanya menyebar. Ya. Sehingga kalau ada anak kecil di bawah 2 tahun, anak itu waktu maghrib tidak di dalam rumah, dia ada di luar rumah, ini berbahaya. Ini akan menjadi ya, program Ummu Sibyan untuk mengganggu, memberikan penyakit sawan atau kesurupan kepada anak ini. Jadi tutuplah pintu rumah kalian agar mereka tidak masuk ke rumah-rumah kalian. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili, apabila waktu maghrib sudah berlalu, fakhulluhum, kau boleh lepas anakmu. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus menjaga anak-anak kita. Ya. Karena Ummu Sibyan ini selalu mereka mencari anak-anak yang berkeliaran ketika waktu maghrib. Ya kalau di kota barangkali sudah terbiasa karena mungkin situasinya ramai ya. Anak-anak kecil itu kalau maghrib kadang-kadang dia belum masuk rumah sudah maghrib. Ada orangnya juga. Bapak ibunya ke masjid, enggak. Anaknya diajak ke masjid pun tidak. Akhirnya anak itu bermain-main di depan rumah ketika maghrib sedang berjalan ya. Adzan sedang dikumandangkan. Dikata Rasulullah, kalau sudah mendekati maghrib, sore dan sudah tiba waktu maghrib ya, fakufu sibyanakum, tahanlah anakmu. Jangan biarkan anak-anakmu, terutama yang 2 tahun ke bawah ya. Kalau sudah remaja, barangkali sudah dewasa, nggak jadi masalah. Ini yang rawan godaan dari Ummu Sibyan ini, anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Anak-anak yang masih polos. Yang sudah remaja, insya Allah aman, apalagi sudah tua ya. Maghrib dia ke masjid ya itu harus, ketika adzan maghrib dikumandangkan, jangan malah ngedekem di rumah ya. Berdiam diri, pergi ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, bukan di rumah. Nah, sementara anak-anak kita yang masih kecil, kalau bisa jangan dibawa ke masjid dulu. Karena 2 tahun ke bawah itu usia-usia rawan dari serangan jin Ummu Sibyan ini. Fa inna syaitana yang tasuru haina idin. Waktu-waktu maghrib adalah di mana setan berkeliaran untuk mengganggu manusia.
Itu Ummu Sibyan. Lalu apa lagi kata Nabi Sulaiman? Apakah cuma anak kecil yang kau ganggu? Tidak. Ibunya pun aku ganggu. Subhanallah. Jadi targetku adalah wanita muslim yang sedang mengandung. Ya. Inilah target utama, aku menggoda, aku merusak mereka. Wanita yang sedang mengandung, pasti aku ganggu. Aku usik perutnya. Aku tendang perutnya. Aku pukul perutnya. Sehingga anak itu bisa cacat dalam perut. Anak itu bisa meninggal di dalam perut. Atau begitu keluar, anak itu sudah nggak normal lagi. Itu kerjaanku. Nabi Sulaiman marah itu ya. Kalau begitu kau begitu jahat Sibyan. Itu tugasku Nabi Allah Sulaiman. Kau harus saya tangkap itu. Nabi Sulaiman kemudian menangkap itu Ummu Sibyan, bawa rantai mulai itu. Kau harus saya siksa, harus saya hukum karena sudah keterlaluan kejahatanmu itu. Manusia yang nggak berdosa kau usik, kau ganggu, bahkan kau hancurkan kehidupannya. Kata malaikat Jibril, wahai Sulaiman, kau ikat saja itu makhluk itu, kau seret ke laut. Kata malaikat Jibril, baik Jibril. Diikat itu Sibyan menggunakan rantai yang kuat, kemudian diseret ke laut. Kemudian Nabi Sulaiman menyalakan obor. Kata Ummu Sibyan, hai Nabi Allah, kau bawa obor buat apa? Aku harus membakar kamu. Kau sudah makhluk yang begitu jahat dan biadab. Jangan sampai ada korban-korban lain. Aku rantai dan badanmu akan aku bakar di tengah-tengah lautan ini. Kata Ummu Sibyan, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya tindakanmu begitu salah dan keliru. Kenapa? Yang berhak membakarku, yang berhak menghukumku bukan kamu, bukan Anda, tapi Allah yang Maha Agung, yang selayaknya dialah yang menghukum aku. Tidak mungkin dong ada api dilawan dengan api, ada api dibakar dengan api. Jadi kau tidak perlu menghukumku wahai Nabi Allah Sulaiman. Allah lah yang akan menghukumku nanti. Tapi yang jelas, sebelum masanya tiba, aku akan merusak kehidupan manusia, terutama mereka anak-anak kecil, generasi-generasi muslim ketika mereka masih dalam usia bayi, sebelum mereka tumbuh dewasa menjadi seorang muslim, menjadi hamba-hamba Allah, maka aku rusak kehidupannya ketika masih kecil. Sebelum lahir pun sudah aku rusak. Jadi ada beberapa ciri ya. Ada ciri-ciri anak atau ibu itu mendapat atau terserang gangguan dari Ummu Sibyan ini. Pertama, untuk anak-anak, ciri-ciri anak-anak mendapatkan serangan Ummu Sibyan atau diganggu Ummu Sibyan. Pertama, dia kalau menangis biasanya nangisnya tidak normal ya. Menangis yang tidak ada hentinya, kemudian mata terbelalak dan tertuju kepada satu sudut. Kalau anak itu nangisnya normal, dia akan ada henti-hentinya, kemudian dia melihat ke sudut yang lain. Tapi kalau anak sudah diganggu oleh Ummu Sibyan, dia hanya menatap ke satu sudut. Kemudian akan menggigil badannya. Kemudian dia akan menjerit-jerit, yang dari akibat itu badannya dari hari ke hari semakin menurun ya. Semakin kurus ya. Kalau menangis matanya itu masih merah. Itu ciri-ciri anak-anak yang terganggu oleh Ummu Sibyan. Maka ulama kita kemudian memberikan cara ya bagaimana mengobati anak yang terkena serangan Ummu Sibyan. Pertama, ketika anak itu menangis ya, tutuplah matanya, pejamkan matanya melalui tangan kita, kemudian bacakan ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, diusapkan di mukanya. Dengan itu insya Allah gangguan Ummu Sibyan akan hilang.
Kemudian bukan cuma anak, ibunya pun sering mendapatkan gangguan dari Ummu Sibyan. Biasanya kalau orang hamil, ya, ciri-ciri wanita hamil yang terkena serangan Ummu Sibyan itu biasanya itu ya, tulang belakang itu akan sakit. Tulang belakang akan sakit, badan terasa lemas, ya, akan demam tinggi. Nah, ini ciri-ciri seorang wanita yang hamil terkena gangguan Ummu Sibyan. Oleh sebab itu, orang-orang tua kita dulu memberikan nasihat kepada kita, kalau sedang mengandung, sedang hamil, jangan pernah seorang wanita yang hamil itu keluar rumah. Bahkan kalau dulu orang-orang Jawa kita, perempuan yang keluar rumah baik siang maupun malam selalu membawa senjata yang tajam, ya, baik itu pisau atau yang sejenisnya. Ini merupakan menanggulangi, menangkal dari serangan Ummu Sibyan yang selalu mengintai para wanita yang sedang hamil. Tetapi yang terbaik adalah ketika istri kita sedang hamil, apalagi hamil besar, kita harus menjaga dia, jangan suka keluar rumah. Kita bacakan Al-Insyirah, kita bacakan surah Maryam, kita bacakan surah Al-Waqi'ah, kita bacakan sholawat, kita bacakan doa, ya, ayat kursi, agar anak kita yang masih dikandung oleh istri kita dilindungi dari serangan Ummu Sibyan.